Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonara Makarwana. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang teknik penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. Penggunaan media tidak terprogram dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat, misalnya televisi, radio, penggunaan film melalui CD ataupun DVD. Penggunaan media ini bersifat bebas, yaitu media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi dengan tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang telah diberikan oleh guru ataupun sekolah. Media ini didistribusikan atau diperjualbelikan secara bebas dengan harapan media itu akan digunakan untuk kegiatan yang efektif agar mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, jenis pengguna media ini seperti penggunaan kaset pelajaran bahasa Inggris. Kita dapat menjumpai toko-toko yang memperjualbelikan kaset pelajaran bahasa Inggris yang dibuat untuk melengkapi buku-buku cetak Inggris tertentu. Orang yang merasakan program ini dapat membelinya secara bebas. Tidak hanya siswa sekolah, tapi juga orang tua ataupun masyarakat umum. Penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Pada saat ini banyak siaran radio ataupun televisi yang bersifat pendidikan. Program itu disiarkan dengan maksud untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan tertentu. Penggunaan media secara terprogram. Pengguna media secara terprogram adalah bahwa media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik atau audiens diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Berikut ini beberapa contoh penggunaan media secara terprogram. Yang pertama, penggunaan radio di SLTP terbuka. Penggunaan radio sebagai media pembelajaran dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan karakteristik SLTP terbuka, yaitu sebagai bisa belajar penggunaan bahan berupa modul belajar di mana saja di saat mereka bekerja atau bermain. Begitu halnya pada siswa menggunakan siaran radio pendidikan, mereka mendengar dan menyimak radio pendidikan disesuaikan dengan bahan cetaknya, yaitu disertai dengan penugasan dan evaluasi belajar. Penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Menurut Munir, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan media atau jasa bantuan perangkat elektronika. Sebagian besar berasumsi bahwa elektronik yang dimaksud di sini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara bebas, siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Internet juga dapat digunakan secara terprogram, salah satunya dengan program e-learning. Pada program ini, di sekolah atau pihak penyelenggara menyediakan sebuah situs atau web e-learning yang menyediakan bahan belajar secara lengkap, baik yang bersifat interaktif maupun non-interaktif. Kegiatan siswa dapat mengakses bahan belajar melalui e-learning, dapat dideteksi apa yang mereka pelajari, bagaimana progresnya, bagaimana kemampuan belajarnya, berapa skor hasil belajarnya, dan lain-lainnya. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, ataupun siswa dalam jumlah yang sangat banyak, atau dapat kita sebut massal. Yang pertama, media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan oleh seseorang sendirian saja, atau istilahnya individual learning. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas, sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Artinya orang itu tidak bertanya kepada orang lain tentang bagaimana cara menggunakannya, alat apa yang diperlukan, dan bagaimana mengetahui bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Media dapat digunakan secara berkelompok. Keuntungan belajar menggunakan media secara berkelompok ialah bahwa kelompok itu dapat melakukan diskusi tentang bahan yang sedang dipelajari. Diskusi dapat dilakukan sebelum maupun sesudah mereka menggunakan media itu.
Media yang digunakan secara berkelompok harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, suara yang disajikan oleh media itu harus cukup keras sehingga semua anggota kelompok dapat mendengarnya. Kedua, gambar atau tulisan dalam media tersebut harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok itu. Ketiga, perlu alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan memperbesar gambar. Media yang digunakan secara massal. Media ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang besar seperti film. Untuk memudahkannya, orang belajar menggunakan media ini sebaiknya kepada para peserta sebelumnya diberikan bahan tercetak. Bahkan bahan tercetak tersebut memuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai, garis besar isi, petunjuk tindak lanjutan, dan bahan sumber lain yang dapat dipelajari memperdalam pemahaman. Media yang digunakan secara massal di antaranya televisi edukasi. Televisi edukasi ini dirancang memenuhi kebutuhan siaran yang bernuansa pendidikan dan pembelajaran sehingga program-program yang diluncurkan sinkron dengan pengetahuan, keterampilan, serta pendidikan nilai-nilai yang positif. Pada jam-jam tertentu, siswa dapat mempelajari berbagai materi pelajaran seperti matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain dalam televisi edukasi ini.